Guys, tunggu dulu. Ini adalah sejarah awal mula adanya kapal pesiar. Mari kita bahas. Sejarah kapal pesiar di dunia dimulai sejak tahun 1800-an. Orang pertama yang memiliki ide ini adalah pengusaha asal Skotlandia, yaitu Arthur Anderson. Ide ini muncul ketika si Arthur ini ya guys ingin mengarungi jalur Skotlandia sampai ke Islandia selama musim panas. Dan kemudian berlayar lagi menuju Mediterania saat musim dingin. Nah guys, pada tahun 1835 ya, Arthur Anderson ini bersama temannya Brodie Wilcock mendirikan perusahaan kapal pesiar pertama di dunia loh. Perusahaan ini diberi nama Peninsular and Oriental Steam Navigation Company yang kemudian kita kenal dengan sebutan P&O. Oh, ternyata perusahaan P&O. Baru tahu saya. Pada masa itu ya guys, perjalanan awal kapal pesiar ini menarik banyak wisatawan dan mereka itu ikut berlayar biasanya sih hanya untuk liburan aja, tetapi juga untuk pergi bekerja maupun pindah tinggal di negara lain. Oh, berarti kapal pesiar dulu itu kayak angkot ya guys. Jadi kalau sekarang itu kapal pesiar yang terbaru yang sekarang ini mereka itu naik turunnya tuh sama satu tempat. Jadi begitu ya sejarahnya. Jalur pertama yang dilalui kapal pesiar ini ya guys yaitu Falmouth, Inggris, Portugal, Spanyol, dan Madeira. Nah sebenarnya kapal ini awalnya diperuntukkan untuk mengantarkan surat-surat ke luar negeri. Tetapi kemudian singkatnya kapal ini terus berkembang untuk melayani pengiriman surat mulai dari Mesir hingga Yunani. Oh begitu ternyata ya, awal mulanya bukan untuk penumpang tapi untuk surat. Oke lah. Singkat ceritanya ya guys, kapal pesiar pertama yang berbasis wisata akhirnya muncul dengan teknologi bertenaga uap. Dan pada masa awal tersebut, kapal pesiar ini dinamai sebagai Istana Mengambang dan nama kapalnya adalah Cilon. Bukan Cilok ya, Cilon. Akhirnya ya guys, pada tahun 1881 mereka mengubah kapal Cilon ini menjadi sebuah kapal pesiar yang sesungguhnya. Emang sesungguhnya kayak gimana sih kapal pesiar yang dulu? Kapal pesiar Cilon banyak disebut sebagai kapal pesiar pertama di dunia loh. Sejarah menyebutkan bahwa perusahaan P&O adalah perusahaan pelopor yang menemukan jalur wisata laut pertama. Oke. Nah selanjutnya ya guys, pada tahun 1840 ada lagi nih kapal pesiar yang dibangun dengan nama Cunard Line dan diresmikan oleh Samuel Cunard. Kemudian di tahun 1897 Kekaisaran Jerman ikut serta dalam bisnis laut ini. Mereka membuat kapal pesiar dengan nama Hamburg Amerika Deutschland dan Crown Prince Wilhelm. Susah banget ya namanya. Dan kapal pesiar saat itu ya guys belum adanya yang namanya AC. Wow, nggak ada AC guys, panas dong. Kemudian ya guys, kapal pesiar semakin berkembang di awal abad 20 dan beberapa kapal pesiar sudah ada yang beroperasi melakukan pelayaran dari jalur laut Eropa dan Amerika Utara. Dan pada tahun 1907 ada kapal pesiar pertama yang menyediakan fasilitas kolam renang yaitu kapal pesiar White Line Adriatic. Berarti sebelumnya tidak ada kolam renang. Kayaknya tamunya pada mandi di lautan kali ya. Kemudian disusul dengan Amerika Hapag-Lloyd ya guys dengan menghadirkan restoran a la carte pertama di atas kapal pesiar. Begitu. Bersamaan dengan itu juga muncul lift listrik pertama yang dikhususkan untuk penumpang kapal pesiar. Oh berarti dulu nggak ada lift guys. Jadi mereka itu menggunakan tangga. Betapa menderitanya kru waktu itu ya. Selanjutnya ya guys, pada tahun 1911 perusahaan White Star Line mengembangkan 3 kapal pesiar baru sekaligus yang diberi nama Olympic, Titanic, dan Britannic. Kemudian ya guys, berlayarlah kapal pesiar terbesar pertama yang kita kenal semua dengan nama Titanic. Nah, kalian pasti tahu kan Titanic. Nah, Titanic ini ya guys berlayar dari Southampton pada tanggal 10 April 1912 dengan membawa 2.228 penumpang termasuk awak kapal.
Oh, baru tahu saya. Kemudian ya guys, sejarah kapal pesiar tenggelam tercatat di dunia pada tanggal 15 April 1912, yaitu kecelakaan kapal Titanic yang menabrak gunung es dan hanya menyisakan 705 orang yang selamat. Betapa mengerikan ketika waktu itu ya guys. Nah, sejak adanya kejadian tenggelamnya kapal Titanic, banyak perusahaan kapal pesiar yang mengalami penurunan di masa itu ya guys. Mungkin trauma kali calon penumpangnya dengan kejadian Titanic itu. Dan pada tahun 1930-an itu ya guys, bisnis kapal pesiar ini berangsur-angsur membaik. Oh, jadi move on-nya itu pelan-pelan ya, biar bisa melupakan kejadian-kejadian yang Titanic itu. Tidak berselang lama, Perang Dunia pecah di tahun 1939. Dari sana, kapal-kapal pesiar banyak membawa imigran menuju negara-negara jauh di luar sana untuk mencari kehidupan baru dan beberapa menuju ke Britania Raya. Selama Perang Dunia terjadi, banyak kapal pesiar beralih fungsi untuk mengangkut para tentara menuju medan-medan perang. Ini bukannya kapal pesiar bro, tapi kapal perang jadinya. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, banyak penumpang yang ingin melakukan perjalanan laut dan dikenal dengan sebutan pelayaran garis. Dan terjadi lagi ya guys, pada tahun 1959 hingga 1970 adalah masa kelam bagi pelayaran kapal pesiar karena kemunculan dari beberapa pesawat terbang. Oh, mungkin di waktu itu orang-orang itu lebih suka pesawat terbang daripada kapal pesiar. Biasalah ya guys, orang-orang itu kan ingin mencoba hal yang baru. Sama seperti kita, ada motor baru beli. Biasalah. Nah, singkat ceritanya ya guys, banyak kapal pesiar yang berinovasi, khususnya dalam segi fasilitas, mulai dari segi penampilan dari kapal, kemudian penyediaan AC, kolam renang, dan fasilitas yang lainnya. Dan inilah kapal pesiar yang sekarang. Jangan lupa ya guys, subscribe. Bye bye.